Adik-adik, orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keputusan besar yang diambil oleh Yesus memasuki Yerusalem adalah keputusan besar karena tahu resikonya. Resikonya adalah ia akan ditangkap, ia akan disiksa, ia akan dibunuh. Tetapi di balik risiko itu ada pengharapan kekuatan yang juga akan ditempuh. Ia mati tetapi dibangkitkan oleh Allah. Kita akan berjalan bersama Yesus memasuki Yerusalem ini. Yesus memilih keledai sebagai kendaraan biasa, kendaraan rakyat. Tidak memilih Rubicon untuk pamer atau Land Cruiser terbaru atau Alphard yang bisa masuk kemana saja. Tetapi memilih kendaraan biasa yang dipakai sebagai teman kerja sehari-hari. Ini menjadi penting. Yang dipakai Yesus adalah alat kehidupan orang biasa, dipakai dalam hidup sehari-hari. Maka marilah kita kuatkan kaki-kaki kita. Karena yang numpak kendaraan itu hanya Yesus. Yang lain berjalan kaki. Entah cekeran, sandalan jepit, atau pakai sepatu Nike, atau yang lain beli, atau apa terserah. Tapi mari kita kuatkan kaki-kaki kita untuk berjalan bersama Yesus. Juga yang sakit, yang pakai kruk, yang pakai kursi roda, yang sehat. Kita berjalan bersama-sama memasuki Yerusalem kita. Kita bersama Yesus memasuki kematiannya. Tetapi juga ketika kita berjalan bersama Yesus dalam penderitaannya, dalam penderitaan kita, dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, dalam kerapuan kita, Yesus juga berjalan bersama kita. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah yang disarikan oleh Santo Paulus. Bagaimana peristiwa hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu menjadi penting sebagai kekuatan hidup para muridnya, menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, orang-orang muda. Ada orang yang bertanya begini, apakah orang Katolik itu goblok atau suka menyakiti diri sendiri? Kok terus mengulang-ulang membaca tentang sengsara wafat Yesus? Apakah orang Katolik itu goblok atau suka menyakiti diri sendiri? Berpangkal pada pengalaman, pada sabda-sabda yang kita baca, jawabannya tidak. Mungkin kita goblok di mata cara pemahaman dunia, tapi kita tidak sebodoh itu. Karena justru dalam peristiwa hidup, sengsara, dan kematian Yesus, kita menemukan, dan tidak hanya kita,
kemanusiaan dengan seluruh isi semesta ini menemukan sejatinya hidup yang diberikan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum masuk ke sana saya punya pengalaman ajar mengendalikan becak di depan pasturan. Ternyata tidak gampang. Saya pinjem becak dari salah seorang tukang becak yang sering mampir di sini. Ternyata memang tidak gampang. Kalau mobil itu setirnya bunder gitu. Kalau becak itu kan begini. Jadi kalau menggok kanan atau kiri itu tidak selalu mudah. Sementara di belakang rodanya hanya satu. Saya sebagai orang desa, saya mempunyai pengalaman dengan kusir. Kusir itu orang yang tugasnya mengendalikan kereta kuda. Kalau kuda, talinya kuda itu ditarik, kalau kanan ya nanti dia belok kanan, kalau yang ditarik kiri dia belok kiri. Demikian juga bajingan. Bajingan adalah orang yang mengendalikan gerobak sapi. Jadi ini bukan omong kasar loh ya, ini. Tapi memang kalau ngomong bajingan perlu dimantep-mantep kayak gitu ya supaya. Bajingan itu, nah, kalau mau mengendalikan sapinya suruh ke kanan ya sambil pecutnya itu ya toh, yo terus dan tarik ke kanan lalu dia ngikut ke kanan. Kalau disuruh ke kiri ya dipecut sedikit lalu ditarik begitu. Lalu dia ke kiri. Ada lagi pengendali yang baik yang agak aneh. Namanya Sontoloyo. Sontoloyo itu adalah orang yang mengendalikan bebek, angon bebek ya. Mungkin adik-adik baru itu tidak akrab dengan angon bebek ya. Tapi nah, mengapa disebut Sontoloyo? Karena memang caranya beda, mengendalikannya beda. Kalau bebeknya itu disuruh ke kanan, yang dimainkan itu kiri. Dipageri gitu kan, sehingga dia bebek-bebek itu ke kanan. Kalau bebek-bebek itu disuruh ke kiri, maka yang dikendalikan itu kanan, supaya tidak ke kanan, supaya ke kiri. Nah itu Sontoloyo. Maka kalau orang yang tidak normal dalam arti tentu tidak biasa dengan cara orang lain, gitu, kusir, bajingan dan semacam itu disebut Sontoloyo gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, entah kusir, entah bajingan, entah Sontoloyo, itu adalah cara-cara dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengendalikan kita berkendara, dalam mengarahkan sebuah proses perjalanan. Ada satu proses perjalanan yang menjadi sangat serius, sangat indah, tetapi tidak populer. Itulah yang diambil oleh Yesus. Tidak memakai cara metode kusir, tidak memakai metode bajingan, tidak memakai metode Sontoloyo. Yang dipakai metode Yesus aneh sekali, adalah memberikan dirinya sendiri dengan sepenuhnya, sehingga hidup Yesus itu menjadi hidup orang yang tanda kutip dikendalikan itu, diharapkan berjalan itu adalah kita semua. Jadi tidak menyuruh ke sana atau menyuruh ke sini dengan trik-trik tertentu, tidak dengan politik, tidak dengan manipulasi,
tetapi Yesus dengan tulus memberikan dirinya. Dan seluruh proses-proses yang diambil Tuhan untuk keselamatan kita itu adalah proses pemberian diri dalam berbagai macam bentuk. Bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia menolong para muridnya, bagaimana dia mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, bagaimana dia memberikan dirinya, bahkan inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Bahkan tidak mempertahankan tanda kutip statusnya, keagungannya sebagai Allah. Ya sudah. Kehidupan manusia dan menjadi manusia seperti kita, agar kita boleh mengalami kealahan yang konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah jalan salib Tuhan. Dan jalan salib yang kita ulang-ulang dalam masa Prapaskah ini, setiap Jumat kita berdoa itu. Kisah sengsara yang kita baca berulang-ulang, bahkan menjadi bahan doa kita. Bukan sebuah kebodohan, bukan sebuah penyiksaan diri, melainkan sebuah latihan kita memasuki cara pikir atau cara kerja Allah. Dan apa yang terjadi kalau orang memasuki cara pikir atau cara kerja Allah? Tadi dalam bacaan yang disampaikan oleh para lektor Injil Matius, ketika Yesus wafat, terjadi gempa bumi. Tirai dalam bait Allah pecah dari atas sampai ke bawah. Sebuah simbol, sebuah pewahyuan bahwa dalam kematian Yesus itu, pada saat itu juga terwahyukan kemuliaan yang luar biasa luhur. Allah memecah, Allah tidak memakai lagi sekat yang memisahkan kita dari cinta Allah itu. Dalam kematian Yesus, kita seperti dipeluk oleh belas kasih Allah itu. Dan ini bukan kebodohan. Ini adalah kemuliaan yang keluar dari cinta kasih. Maka memasuki pekan suci ini, jalan salib kita adalah tanggung jawab hidup kita sehari-hari di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Mengosongkan diri, memberikan hidup kita bagi orang-orang di dalam keluarga kita dan dalam pelayanan-pelayanan kita pada masyarakat maupun kepada sesama kita.